BPK. Perkenalkan, nama saya Kulia Rahmawati dan rekan-rekan saya. Nama saya Sida Wirahma. Nama saya Muhammad Jaki Usaka. Nama saya Reza Sanadasa. Jadi mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan slide dari pengertian eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang berfungsi melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kekuasaan ini berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan sehari-hari, seperti pelaksanaan kebijakan, pembangunan nasional, serta hubungan luar negeri. Selanjutnya ada pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh yang pertama tentu Presiden Republik Indonesia, yang kedua Wakil Presiden, yang ketiga Menteri-Menteri. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Selanjutnya ada tugas dan wewenang kekuasaan eksekutif. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tugas presiden sebagai kepala negara, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atau dengan persetujuan DPR. Yang ketiga ada mengangkat duta dan konsul. Yang keempat ada menerima duta negara lain. Yang kelima ada memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang kedua ada tugas presiden sebagai kepala pemerintah. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada menjalankan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketiga ada menetapkan kebijakan pemerintah. Yang keempat ada mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR. Yang kelima menetapkan peraturan pemerintah PP. Di sini ada dasar hukum. Kekuasaan eksekutif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antar presiden. Yang pertama pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua pasal 4 ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Selanjutnya, pengertian BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. BPK bersifat mandiri dan bebas, artinya dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh lembaga negara lain. Oke, kali ini saya akan membacakan slide kedudukan dan sifat BPK. Yang BPK merupakan salah satu lembaga negara yang berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, sifat BPK itu ada 3, ya. Yang pertama itu ada mandiri, ada bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga lain, dan yang terakhir ada bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR. Selanjutnya, ada tugas dan wewenang BPK. Tugas BPK itu ada 4. Yang pertama itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua memeriksa keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga memeriksa keuangan BUMN dan BUMD. Dan yang terakhir ada memeriksa lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dan di sampingnya ada wewenang BPK. Nah, wewenang BPK itu juga ada 4 juga.
Yang pertama itu ada menentukan objek, waktu, dan metode pemeriksaan. Yang kedua, meminta dokumen dan data yang berkaitan dengan keuangan negara, melakukan pemeriksaan di tempat atau audit. Dan yang keempat, menetapkan hasil pemeriksaan. Slide selanjutnya adalah merupakan dasar hukum dari BPK. Kedudukan dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, ada pasal 23E ayat 1, di mana ini berisikan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan dalam satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang kedua, ada pasal 23E ayat 2 yang berisikan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga, ada pasal 23G ayat 1, di mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berkedudukan di ibu kota negara dan mewakili perwakilan di setiap provinsi. Di slide selanjutnya merupakan penutup, di mana selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu maupun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.